Komputer adalah salah satu teknologi yang hampir digunakan di berbagai bidang. Contohnya di bidang pendidikan, kesehatan, industri, dan lain-lain. Tapi, tahu nggak sih perkembangan komputer itu sendiri? Dalam perkembangan komputer sendiri memiliki 5 generasi yang berbeda. Pada tahun 1943, komputer pertama bernama Z3 berhasil diciptakan oleh seorang ilmuwan Jerman yang bernama Konrad Zuse. Komputer ini digunakan untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali bagi negara Jerman. Lalu pihak Inggris juga menyelesaikan komputer pemecah kode yang dinamakan Colossus, yang berhasil diciptakan oleh Tommy Flawless. Komputer generasi pertama memiliki hardware yang jauh lebih besar, membutuhkan ruang yang luas, membutuhkan daya listrik yang sangat besar, membutuhkan mesin pendingin karena komputer lebih cepat panas, kapasitas penyimpanan yang kecil, dan juga kinerja yang lambat. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan vacuum tube yang mengakibatkan ukuran mesin berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Komputer pertama yang digunakan teknologi transistor ini bernama Univac Lark, yang digunakan untuk simulasi hidrodinamika senjata nuklir. Komputer generasi kedua memiliki ukuran fisik yang jauh lebih kecil dibandingkan komputer di generasi pertama, kinerjanya yang lebih cepat, daya listrik yang lebih kecil. Pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, namun juga pada aplikasi teknik. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli vacuum tube, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar, yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian intel komputer. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi atau AC di tahun 1958. AC mengkombinasi 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam sebuah chip. Komputer generasi ketiga, listrik yang digunakan lebih hemat, software yang lebih meningkat, harga makin terjangkau, kapasitas memori yang lebih besar, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat. Setelah AC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. LAC dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. FLSI membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Hingga terciptanya ULSI yang meningkatkan jumlah komponen tersebut menjadi jutaan dalam sebuah chip. Perkembangan yang demikian menggunakan orang-orang bisa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan atau lembaga pemerintah. Pada generasi ini pula, terciptalah sebuah komputer portabel bernama laptop. Komputer generasi keempat dapat menggunakan LSI, dapat memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk sebuah chip untuk memorinya, dipasarkan pada sektor perorangan. Memasuki generasi kelima, perkembangan komputer masih terus berlanjut. Para ilmuwan sedang mengembangkan sebuah kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang memungkinkan komputer dapat menganalisa dan merespon perintah manusia. Komputer generasi kelima masih menggunakan teknologi LSI, namun akan banyak mengalami proses pengembangan. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, semakin cepat dalam prosesan informasi, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan bisa lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia.